Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa muhammadar rasulullah subhanahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul hakimin. Wa alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fasl fi murdi'atihi. Ini dalam menerangkan wanita yang pernah menyusui Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nasatihi, lan menerangkan tentang pertumbuhannya Kanjeng Nabi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Arba'at, telah menyusui Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sapa Thuwaibah al-Aslamiyah ayyaman itu beberapa hari saja. Jadi pertama kali wanita yang menyusui Kanjeng Nabi Thuwaibah, bukan Halimah, tapi Thuwaibah al-Aslamiyah cuma beberapa hari saja. Wa Thuwaibah Thuwaibah, dia yang Thuwaibah iku maulatu Abi Lahab, budak yang merdekakan Abu Lahab, budak yang dimerdekakan oleh Abu Lahab. Waktu difalat dipersengketakan di Islamiyah dalam hal keislaman. Ulama berbeda, ada yang mengatakan Islam, ada yang mengatakan tidak Islam atau belum Islam. Suma Allah kemudian menyusui Kanjeng Nabi sapa Halimah bintu Abi Du'aib, Halimah bintu Abi Du'aib As-Sa'diyah, Halimah As-Sa'diyah. Waru yang diriwayatkan sampai Halimah Sa'diyah. Apa anha saat temannya Halimah Sa'diyah itu kolat jauh. Sopo Halimah, karena Allah sopo Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Iku ya subuh berkembang, muda-muda tumbuh beliau di dalam sehari, mulai tumbuh mau berkembang. Syabab bersobi koyok berkembang bocah latihan fisyawir dalam sebulan. Jadi sedina perkembangan fisik, perkembangan non fisik, perkembangan akal dengan podo karo sebulan. Ini kajian. Jadi perkembangan sedina podo karo sebulan. Waru yang diwiyatan berada sangat Halimah Sa'diyah. Aidon halilana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waru yang diriwayatkan anha sampai Thuwaibah sampai Halimah Aidul Halimah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku innama yamussu angin pastine menyesek mengemut menyedot minfat dia saking susune Bu Halimah al-Aimani yang kanan tok walaya musulan ora gelem apa jenenge nyesep sapa Kanjeng Nabi minfat dia saking susune Halimah al-Aisari yang kiri. Kanjeng Nabi sing kanan tok gak gelem iki. Wana salam bertumbuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yatiman halim yatim. Kanjeng Nabi tinggal ayahnya, adanya kemarin berbeda pendapatnya.
yatiman, fakafara lalu mengurusi, mengupaini Sobhuai kanjeng Nabi Sopo jadulu kakeknya. Siapa itu? Abdullah. Tuma kemudian ketika sudah meninggal Malik Tuma Amuru, kemudian pamannya Abu Thalib, yaitu Abu Thalib. Ya Allah. Watahharu, watahharu mensucikan Sobhuai kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam azza wa jalla. Allah mensucikan kanjeng Nabi min hubbil jahiliyati, saking kotorane najise sifat jahiliyah wong atau wong jahiliyah. Jadi sifat-sifat sing elek jalan jahiliyah ini kanjeng Nabi disucikan oleh Allah. Karena itu falan azim, tidak pernah mengagungkan sebagai kanjeng Nabi sonaman patung berhala walaupun cilik lahu bagi mereka, milik mereka. Tidak pernah fi umri dalam umur kanjeng Nabi waktu bablas sama sekali. Jadi kanjeng Nabi dibersihkan oleh Allah dari kotoran-kotoran orang jahiliyah. Karena itulah kanjeng Nabi tidak pernah mengagungkan patung milik mereka dalam seumur pun sekalipun, tidak pernah. Bablas tidak pernah. Lawalam yahdur, dan tidak pernah hadir sama kanjeng Nabi masyarakat panggilan yang didatangi oleh orang kafir. Mimma syahidi kufrihim, saking pira-pira tempat yang didatangi kekafiran mereka atau kekufuran mereka. Wakanan Allah sopo orang-orang jahiliyah iku yang tubuh memaksa gue kanjeng Nabi lidalika untuk hal itu. Tapi fayamtan maka mencegah wa yaksimu, dan menjaga gue kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lidalika, dari hal itu, yakni mengagungkan. Datang saja tidak pernah kanjeng Nabi. Datang di tempat-tempat yang menjadi simbol syiar mereka, simbol simbol peribadatan mereka. Kanjeng Nabi tidak pernah. Jadi kanjeng Nabi tidak pernah datang di Candi Borobudur, tidak pernah. Candi Borobudur tidak pernah. Candi Bandung tidak pernah. Di daerah berhala-berhala, kecuali di masjid di Makkah itu yang memang di kanan kirinya ada patung, tapi bukan itunya, karena itu menjadikannya adalah masjid. Wahada utawi ini, yakni Allah menjaga kanjeng Nabi sehingga tidak sampai mengagungkan berhala dan sebagainya. Itu min lutfillah, setengah saking lutfillah, lutfine Gusti Allah, setengah saking walase Gusti Allah. Mangan biasanya ana lutfi gak welas awake gede, sebab diwelasi Gusti Allah gak ngono. Bihi terhadap kajian itu adalah merupakan sifat lembut Allah yang Allah karuniakan kepada kanjeng Nabi, sehingga kanjeng Nabi bebas. Bagaimana wada utai jinikan ini iku min fillah, setengah saking welase Gusti Allah pada kanjeng Nabi. Anbara'ahu, sekiranya membebaskan sapa Allah dari kanjeng Nabi minta nasil jahiliyah, disangkai kotoran-kotorane wong jahiliyah wa min kulli aibin, lan dibersihkan dari segala hal yang cacat. Termasuk kanjeng Nabi buah sampai banyak biadab. Ini nasab kanjeng Nabi lam beliau itu tidak pernah melakukan zina sama sekali. Mau saya terang
nasabun tahsibul ula al-ula bi'ulahu qalladasa nujmal jawza'u qalladasa nujmal jawza'u تركوا السفاح فلم يصيبهم عار من آدم وإلى أبيه وأمه. Tak pernah melakukan perbuatan yang tidak terpuji kanjeng Nabi. Wa man halan tarik sapa Allah ke kanjeng Nabi kullu khuluqin jamil ing sakabehane akhlak sifat jamil yang bagus. Akhlak kanjeng Nabi luar biasa karena khuluqul Quran. Katakan sehingga Allah sapa kanjeng Nabi iku yu'rafu dikenal sapa kanjeng Nabi kaum dalam kaumnya dikenal bil amin kelawan julukan al amin. Ini kanjeng Nabi. 5 karena sesuatu syahadu yang mau menyaksikan sapa orang-orang kafir Makkah hu ing kanjeng Nabi. Apa itu? Min amanati berupa sifat amanah kanjeng Nabi wa sukiran sifat jujur kanjeng Nabi wa taharat dan sifat suci kanjeng Nabi saking kotoran. Ini kanjeng Nabi Muhammad. Karena itu beliau dijuluki Al-Amin. Adapun kemudian tidak percaya dengan kanjeng Nabi itu karena sebenarnya faktor politik, faktor kekuasaan. Abu Lahab kenapa enggak menerima? Padahal Abu Lahab itu kan tahu sepak terjang kanjeng Nabi mulai bayi sampai usia 40 sebelum diangkat menjadi Nabi. Itu tahu siapa kanjeng Nabi Muhammad, bagaimana kejujuran kanjeng Nabi Muhammad, bagaimana amanahnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika kanjeng Nabi diangkat menjadi Nabi, Rasul, umur pada umur 41, pada umur 40 tahun, masuk 41 tahun, mendadak Abu Lahab memusuhi kanjeng Nabi, gak percaya terhadap kanjeng Nabi. Padahal sebelumnya orang yang sangat senang terhadap kanjeng Nabi. Kenapa? Ini tidak dinilai dalam segi politik. Nek Abu Lahab itu kan orang yang sudah terbiasa disanjung-sanjung, dihormati, ditokohkan. Kemudian ketika dia manut kanjeng Nabi, maka dia sudah tidak ditokohkan lagi. Yang ditokohkan kanjeng Nabi, dan itu menghilangkan reputasi. Reputasi. Paling tidak mengurangi gengsinya gede terus mau ngaku kon melok ning gone ponakanku kan ponakanku. Kanjeng Nabi kan ponakane Abu Lahab. Prei aku ora gelem kon tunjuk karo ponakan. Sehingga dia tidak mau. Padahal kanjeng Nabi itu sudah diketahui. Nah, karena itulah ketidakmauan mereka terhadap mengikuti ajaran kanjeng Nabi bukan lantaran tidak meragukan kebenaran, tidak, tapi sebenarnya ada sifat angkuh, sifat sombong, sifat ada hasadan min indi anfusihim, hasadan min indi anfusihim, ada hasud dengki dalam hatinya terhadap kanjeng Nabi. Karena itu orang kalau hasud itu gak gelem menerima kebenaran orang lain. Orang kok benci terhadap orang lain, mas wong lumayan lah, lumayan yo. Padahal wong ape mengatakan cantik arek. Nah, tetap dia ngono kok rupane lumayan saka dia. Itu berarti ada yang tidak benar itu. Pandangannya sudah blek.
pada wong kabeh, ada orang 199 mengatakan cantik. Kalau dia tidak mengatakan jelek, ini sing salah sing ndi? Sing salah mungkin kocone sing burak. Kan gitu. Kocone burak. Kabeh orang mengatakan Kanjeng Nabi itu hebat, Kanjeng Nabi benar, jujur. Lah kok tiba-tiba menentang Kanjeng Nabi? Oh, itu ada yang tidak baik. Walam mabalagh. Mengenalikan telah sampai sapa Kanjeng Nabi isnatai asyrota 12 sanatan tahun. Ketika Kanjeng Nabi sudah usia 12 tahun. Kharaja maka keluar sapa Kanjeng Nabi ma'amihi bersama pamannya. Siapa? Abi Thalib, yaitu Abi Thalib. Beliau keluar ila Syam menuju Syam. Sampai Syam. Hatta baru hingga sampai sama Kanjeng Nabi Basra ing tanah Basra. Setelah sampai di Basra far'ahu, maka melihat Kanjeng Nabi sapa Buhairah ar-Rahib. Buhairah ar-Rahib yang menjadi pendeta Nasrani. Ada pendeta Buhairah yang menjadi salah satu pendeta. Dia adalah orang yang ahli makrifat kepada Allah. Dia Nasrani tapi yang lurus GR. Nasrani garis lurus asli iki. Sitoke jadi garis bengkok kabeh temen iki kan eno. Nah iki bener, nek eno garis lurus garis kenceng iki gak ono. Beliau pendeta Bukhara melihat Kanjeng Nabi, fa'arafa, maka mengetahui sama pendeta Bukhara ing Kanjeng Nabi bisifat ini, kelawan sifat-sifatnya Kanjeng Nabi. Melihat sifatnya Kanjeng Nabi kaget dia. Faja'ala lalu datang sapa Buhairah menghampiri Kanjeng Nabi fa'akhoda, lalu memegang sapa Buhairah biadihi kelawan astane Kanjeng Nabi. Astane Kanjeng Nabi cekel. Wa qala dawuh sapa Buhairah, hadza sayyidul mursalin. Ini adalah pimpinan para nabi, para rasul. Hadza rasulullah bil alamin. Ini bocah ini iku rasulullah bil alamin akan menjadi rasul Allah Subhanahu wa taala Rabbil alamin, Tuhan semesta. Ini akan menjadi utusannya Allah ini. Hadza yab'athuhu Allah hujjatan alamin. Hadza utawi iki bocah iku yab'athu bakal mengutus ing bocah iki Kanjeng Nabi umur 12 tahun. Sapa Allah Gusti Allah hujjatan ing jadi hujjah lil alamin bagi alam semesta. Ini hujjahnya. Kalau podo tanya sapa kaum Nasrani podo takon. Famin aina alimta dzalika? Wahai pendeta Buhairah, famin aina, dari mana alimta panjenengan tahu dari hari itu? Sampai kok ngerti iki calon Sayyidul Mursalin, iki calon Rasulullah bil alamin, iki calon ya ba'athullah hujjatan lil alamin, dari mana? Qala dawuh sapa Rahib Buhairah, innakum, sesungguhnya kalian ikulam akbaltu, ketika madhep sapa sira kabeh minal aqaba saking apa jenenge iku istilah ini aqaba jalan naik turun belantara sing naik turun minal aqabati saking jalan sing naik turun belantara. Maka lam yabqa, orang tetap apa sajaratun wit-witan. Wala tidak pula tetap hajarun batu illa kecuali kharra sujud, kharra jungkel tersungkur apa wit-witan lan batu-batuan sajidan hal sujud. Sampeyan kan tahu ketika kamu berbareng karo iki arek bocah iki cah umur 12 tahun jenenge Muhammad iki. Sampai kan tahu setiap kamu lewat maka tidak ada batu, tidak ada wit-witan, kecuali wit-witan podo hormat, kecuali batu podo hormat sujud kepada anak ini. Dan ketahuilah bahwa sujud tidak akan pernah bersujud atau apa wit-witan dan batu-batuan illa kecuali Nabi pada Nabi. Jadi tidak ada ceritanya batu wit-witan sujud kecuali pada Nabi. Wa inna sesungguhnya aku sapa iku Buhairah iku najidu menemukan sapa ingsun Muhammad ini fi kutubina ing dalam pira-pira kitab ingsun Injil. Aku pernah mengetahui
orang ini dalam Injil. Bahkan dalam Al-Quran ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka orang-orang Nasrani Yahudi itu sebenarnya mengenal Kanjeng Nabi lebih mengenal daripada mengenal terhadap anak-anaknya. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal sifatnya Kanjeng Nabi sebagaimana sifatnya anak-anak sendiri. Bahkan lebih mengenal sifatnya Kanjeng Nabi. Karena apa? Karena sifat-sifatnya Kanjeng Nabi disebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu alam. Lan memohon sapa iku mau Buhaira memohon Abu Thalib ayaruda ia itu mengembalikan Abu Thalib Kanjeng Nabi suruh bawa pulang. Wes bawa balik aja. Kenapa khaufan karena khawatir di minal Yahud saking orang Yahudi. Sebab orang Yahudi itu selalu dendam, gak ingin terhadap agama yang lain, termasuk gak senang kalau Nasrani. Kalau dalam mengembalikan sapa Abu Thalib Kanjeng Nabi balik. Kemudian keluar sapa Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tadi yang kedua kalinya ila Syam menuju Syam, Maisarah bersama Maisarah. Maisarah itu laki-laki itu. Ila Maisarah, Maisarah. Siapa Maisarah itu? Gulami Khadijah, yaitu budak Khadijah, Sayyidah Khadijah, sing akan menjadi istri Kanjeng Nabi radhiyallahu anha fi tijaratin, dalam suatu perniagaan lahap milik Khadijah. Nanti keluar bersama Maisarah dalam perdagangan miliknya Khadijah. Qabla ayat azwaja, sebelum menikahi sebagai Nabi Sayyidah Khadijah. Hatta balagha, sehingga sampai sebagai Nabi berangkat karo sapa mau Maisarah berangkat hatta balagha, hingga sampai sebagai Nabi suku Basrah pasar Basrah. Kemudian kembali sahabat Nabi ila Makkah menuju Makkah. Pada zawat lalu menikahi sahabat Nabi Khadijah ing Sayyidah Khadijah bint Khuwailid, putrinya Mbah Khuwailid. Walahulan iku tetap kedue Kanjeng Nabi ketika menikahi Sayyidah Khadijah khamsun utai 25 dan 20 piro selawi apane sanatan taune sampeyan disebut selawi kaum jan Nabi yo belok Kanjeng Nabi itu jenenge sunah Kanjeng Nabi. Wa ya utawi Sayyidah Khadijah iku awwalu muratin, pertama kali wanita tazawwaja yang menikahi sebagai Nabi wanita. Khadijah adalah wanita pertama kali yang dinikahi oleh Kanjeng Nabi. Manut tok Kanjeng Nabi jon aman. Rabi sik karo rondo umur 40 tahun. Anake akeh. Anak loro kena, anak telu kena, anak papat kena. Mari kono mati rabi meneh. Carane ngono. Wa awwalul ra'atin wanita pertama kali. Wa awwalul ra'atin dan wanita pertama kali matatkan sedo sapa wanita minisaihi saking pira-pira garwane Kanjeng Nabi. Loni. Jadi wanita di antara istri Kanjeng Nabi pertama kali sedo ya Sayyidah Khadijah. Walam yake lan durung menikah. Walam yake lan ora menikah sapa Kanjeng Nabi. Durung menikah, walam yake lan durung menikah sapa Kanjeng Nabi alaiha ing atase Sayyidah Khadijah. Wala ing selain Khadijah di Joko Ting-ting memang toh. Kanjeng Nabi itu menikahi Sayyidah Khadijah rondo itu Joko Ting-ting. Jadi Kanjeng Nabi betul-betul Joko Ting-ting.
menikahi Sayyidah Khadijah seperti itu. Bahasa wa amara Jibril ayyaqra wa amara lan perintah sapa huwe kanjeng Nabi. Wa amara perintah kanjeng Nabi sapa Jibril malaikat Jibril ayyaqra yen menyampaikan sapa kanjeng Nabi alaiha pada Sayyidah Khadijah assalamu salam min rabbiha saking pangerane Khadijah Gusti Allah. Jadi apa namanya, kanjeng Nabi diwasiati malaikat Jibril, kanjeng Nabi mohon sampaikan salam saking Gusti Allah untuk istrimu Sayyidah Khadijah. Berarti Khadijah itu memang pilihan, wanita pilih. Summa hubbiba nuli digawe seneng sapa ilahi malaikat Nabi apa kholwat nyepi. Lalu setelah menikah kali kanjeng Sayyidah Khadijah justru kanjeng Nabi seneng kholwat. Wa ta'abbud lan ibadah li rabbihi, fokus ibadah li rabbihi maring pangeran. Wa dilokjon fokus. Wa kalam ana sapa kanjeng Nabi ku yahru nyepi sapa kanjeng Nabi biwari Hira ana ing gua Hira. Ya ta'abbadu hal ibadah sebagai fihi ing dalam gua Hira alayaliya apa jenenge iku mau beberapa malam zawatil adati kan duweni pira-pira orang wis pira-pira bengi. Lan iki wa buhidon lan digawe senyek benci ilahi maring kanjeng Nabi apa ausar pira-pira bloro. Artinya apa? Kanjeng Nabi gak sewenang ana bloro. Alati kami yang butuh menyembah ing bloro sapa kaumnya. Gak sewenang. Mati mulai kecil, mulai belum ada belum menjadi nabi itu kanjeng Nabi juga nggak suka dengan berhala. Orang-orang penyembah berhala kanjeng Nabi nggak pernah. Dia merasa janggal saja. Nah iya berhala kalau disembah itu. Falam yakun maka tidak ada apa syai'un sesuatu pun Abu Ghadab yang sangat dibenci ilahi bagi kanjeng Nabi bidalika saya membunuh Ausa. Jadi berhala itu betul-betul hal yang sangat dibenci kanjeng Nabi. Kok iso ya berhala disembah? Mau digawe-gawe dhewe, dipahat-pahat dhewe. Ya kok disembah-sembah dhewe? Kanjeng Nabi gak nerima. Akal sehat siapapun sebenarnya gak menerima. Malam maka pula mau nalikane sempurna lagu bagi kanjeng Nabi. Apa arba'una umur 40 apa disanatan tahun. Asyraqat maka bersinarlah, tampaklah alaihi ing atase kanjeng Nabi apa sing tampak bersinar anwarul nubuwah cahaya kenabian, bukan barudan. Anwarul nubuwah kira-kira cahaya kenabian muncul di situ pada usia 40 tahun. Wa akramal memuliakan so'ahu ing kanjeng Nabi sapa Allah Gusti Taala bi risalati dengan risalahnya Allah. Wa ba'atsalan mengutus sapa Allah ing kanjeng Nabi ila khalqi maring makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya. Wala khilafah dan tidak ada perbedaan iku maujud. Tidak ada perbedaan yang anna ba'atsahu saat temene diutusnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diangkatnya kanjeng Nabi Muhammad jadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iku kana ono apa ba'ats pengangkatan nabi kanjeng Nabi iku yaumul Itsnin pada hari Senin. Jadi kanjeng Nabi niku lahir dina Senin tanggal 10 tahun Gajah bertepatan tanggal 20 April 571 Masehi. Lalu kanjeng Nabi sedo pada tanggal 12 Mulud tahun 11 Hijriah. Lalu kanjeng Nabi mendapat wahyu pertama kali dan menjadi simbol diangkatnya kanjeng Nabi menjadi nabi ini pas di dosen sebulan apa lah masalah bulan ini berbeda waktu lima lan dipersengketakan
apa fi syahril mab'ats dalam hal bulan diutusnya kanjeng Nabi menjadi nabi. Fakila maka dikatakan li thamanin, kanjeng Nabi diutus itu pada tanggal 8 mudina yang lewat min syahri Rabiul Awal saking bulan Rabiul Awal. Berarti apa? Tanggal dina Senin tanggal 8 Rabiul Awal sanata ihda tanggal tahun 1 wa arba'ina 40 min amil fil dari tahun gajah. Berarti ya dari kelahiran kanjeng Nabi 41 tahun dari kelahiran kanjeng Nabi. Ini apa tanggal kautusnya kanjeng Nabi. Hadza demikian ini yakni tanggal 8 bulan Rabiul Awal tahun 41 tahun gajah 41 atau tahun 41 dari kelahirannya. Ini merupakan qaulul aktsari, pendapat mayoritas ulama. Ini adalah pendapat mayoritas. Tapi dikatakan wakilah dikatakan bal kana dzalika fi Ramadan. Bal kana baleon apa dzalika mab'ats kanjeng Nabi waktu diutusannya kanjeng Nabi iku fi Ramadan pada bulan Ramadan. Kalau ini fi Ramadan, nah bukan fi Ramadhani. Beda dengan tasniah orang sangat terang. Niat Ramadhani hadis sanad itu sebenarnya kok. Nek Ramadhani hadis sanad itu jelas salahnya. Secara waktu salah jali, salah itu salah jelas. Jadi nama osat ngono berarti harus salah itu. Lah kok harus salah ya mungkin karena ketidaktahuan atau lali kok terus, nanti terus pikun. Jadi kadang-kadang berangkatnya orang pikun ini kadang-kadang saya kena sejak lali. Ini orang pikun, berarti ustaz pikun. Saat ini dibahas ini udah boleh WA klub atau LBMNO cabang Kota Malang. Sekeliwat aku tahun sekian bahas sebagainya. Sampai diprotes wong. Nah iya sampai protes anak kok iki sebabnya apa kok bocor ngene sampe ngerti enggak isin iki isin ora lho. Lah ana kok protes sampean. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtajja haula'i bi qouli ta'ala. Waqtajja yang apa namanya? Yang mengatakan hari pertama kanjeng Nabi menjadi rasul itu bulan apa namanya? Bulan Ramadan. Ini mengambil jalan ini. Bahkan sama mengambil jalan. Sopo haulai mereka itu, mereka yang menganggap bukan bulan Rabiul Awal tapi bulan Ramadan. Beliau ini mengambil dalil biqoulihi ta'ala dengan dawanya Allah Ta'ala. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, itu adalah bulan unzila yang diturunkan fihi dalam bulan Al-Quran. Pertama kali diturunkan surat Al-Alaq. Wakilah dikatakan di pendapat Malik ibtida'ul mab'ats utawi awal diutusnya kanjeng Nabi menjadi rasul iku karena ana ibtida'ul mab'ats ana iku fi Rajab bulan Rajab. Lho nanti sampean gak usah ngotot-ngotot. Ana wong memperingati nuzulul Quran. Iki bulan Rajab sampean gak usah protes. Ana wong memperingati nuzulul Quran tanggal 12 tanggal 8 bulan Rabiul Awal. Sampeyan ora usah protes. Iki lho pentingnya ngaji. Artinya ngaji itu ora gampang kagetan. Wong ku nek gampang sering ngaji, mendengarkan ngaji keterangan macam-macam itu gak kagetan. Dan nek wong sisi kagetan ketara nek gak tau ngaji. Lho, mana ada ini? Atau ngaji situ sudah dikemas. Ngaji beras itu ya iku beras. Jadi ana sego digodhog nih garane beras gak oleh. Iki gak beras iki
beras ini iki atos. Iki sampe gak kena mangan iki, males iki. Ya belum tahu beras beras. Ya. Jadi pentingnya ngaji itu diantara satu, di samping macam-macam itu adalah diantaranya menghilangkan kagetan. Apa kagetan itu? Sawanan. Ya iya. Ngilangno sawanan. Ana wong jamaah kok dia ngono bingung gak karuan. Oh gak oleh iku bejengan. Tak kok kan. Ini kan di Badut itu paling enak. Qobliyah ba'diyah itu untuk khususnya Ramadan. Itu yang paling baik ya jamaah. Yang paling baik jamaah. Kalau ini kan tarawih satu itu. Nek Jamiatul Khair. Jamiatul Khair itu nek ba'diyah mantur isya itu mboten jamaah dhewe. Ternyata nek dhewe-dhewe sing ning guri kula ya ora ono sing melok salat. Ya kuangga lungguh kabeh termasuk Mbak Erwi. Lungguh ae. Kok ora salat tapi piye to? Lah nek salate jamaah, kabeh melok salat, gak salat sungkan lho. Ayo, kabeh ngatek kabeh ngono melok bar rukuk bar kok gak sungkan. Lha pertama kali sungkan gak apa-apa. Jadi bagaimana hukum? Perlu saya terangkan. Hukum jamaah. Jamaah itu kalau jamaah sholat wajib 2 asar maghrib isya subuh. Ulama itu sepakat sunnah. Cuman berbeda pendapat antara sunnah muakkadah dan fardu kifayah. Ini yang berbeda. Ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnatun muakkadah. Imam Nawawi mengatakan fardu kifayah. Nah, lalu sholat jamaah di sholat sunnah. Ini ada 2. Ada yang ulama semua sepakat hukumnya sunnah muakkadah. Yang satu ulama berbeda pendapat antara sunnah dan tidak sunnah. Bedanya pendapat itu sunnah dan tidak sunnah. Jaiz. Pertama, yang ulama sepakat bahwa jamaah di sholat sunnah itu hukumnya sunnah adalah jamaah satu di sholat tarawih, sholat witir di bulan Ramadan, sholat riyaya Idul Fitri Adha, sholat sunnah gerhana matahari bulan, sholat sunnah istisqa, sholat sunnah kemudian ini mau gerhana bulan gerhana matahari istisqa wah 5. Jadi 1 sholat tarawih, sholat witir bulan Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, gerhana matahari, gerhana bulan istisqa. 5 ini ulama sepakat kalau jamaah di sholat itu hukumnya sunnah. Kemudian yang kedua adalah ulama tidak sepakat antara sunnah dan tidak sunnah. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak sunnah. Tidak sunnahnya ini satu masuk kategori jaiz, boleh itu aja. Tidak sampai makruh. Apa itu? Sholat sunnah di selain 5 tadi. Termasuk sholat sunnah maktubah. Contohnya itu sholat maktubah. Sholat sunnah sholat rawatib maksudnya. Sholat sunnah rawatib, lalu sholat duha, sholat tasbih, sholat hajat, sholat macam-macam. Ini dilakukan dengan cara jamaah. Itu ada yang mengatakan sunnah, pol-polane jaiz. Nah, bagi yang jaiz ini juga ada 2 opsi. Lebih baik mana? Jamaah atau sendirian? Begitu. Yang jaiz loh ya. Karena yang sunnah harus jelas. Kalau sunnah berarti yang lebih baik jamaah kan begitu. Bagi yang mengatakan tidak sunnah berarti jaiz, ini ada 2 opsi. Luwe HP jamaah apa luwe HP gak jamaah? Tergantung kepentingan, tergantung tujuan. Kalau tujuannya siji kanggo gawe kekompakan, nomor loro gawe
pelajaran nek wong iku sregep salat sunah. Apabila tujuan seperti itu untuk membiasakan wong tek dalam sholat sunnah, maka hukumnya lebih utama jamaah daripada tidak jamaah. Bila tidak punya tujuan itu, yang apik tidak jamaah. Bagi masyarakat awam kok badut ngene iki. Ben duwe wong iku terbiasa nglakoni qobliyah ba'diyah. Biasakan jamaah. Makanya ning masjid Pak Imam Mbak Bintang, kalau pas ngeterno manten biyen manten Mbak Bintang biyen terus rono wis gak usah diterno balik dhewe. Niku pernah ngerti, oh tiba ini kene ya jaman loro ning Banyuwangi. Pengenane pas ning Banyuwangi niku sabis niku. Niku salat ning masjid Gowede kaya pesantren ngono. Niku qobliyah ba'diyah selalu jamaah. Ora qobliyah tok, qobliyah ba'diyah kulo jamaah. Wah iki padha karo badut akhir. Ora kaya wong-wong badut sing minggu ATC akan cocok. Yo kadok celana cingkrang ngono bae. Bid'ah. Dadi nek ngaji ku menghilangkan apa mau jenenge kaget utawa sawangan. Gak kaget. Tapi badut gak kaget. Sebab biasa jamaah kok ba'diyah isakna jan ning bulan Ramadan tok. Lho enggak apa-apa, sementing kan wis gak akeh. Besok moro ning Banyuwangi, di Morotua ning Banyuwangi, di Morotua ning Kalimantan, ning kono ana jamaah ba'diyah isak gak kaget. Ana jamaah duha ora kaget, ana jamaah tasbih ora kaget, ana jamaah orang kaget, ono jamaah, yo biasa. Pegawai mantan itu. Paslon ayat paslon. Fi auladi ing dalam karangaken pira-pira putra-putrane Kanjeng Nabi wa ba'da an tazawaja lan ing dalam sause menikah sapa Kanjeng sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Khadijah ing Sayyidah Khadijah. Ketika Kanjeng Nabi telah menikahi Sayyidah Khadijah, mongko paring rezeki wa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi bilha saking Sayyidah Khadijah aulada ing ori-ori putra. Sunahe anak niku telu, nek loro kurang. Sunahe telu. Sebab Kanjeng Nabi niku berbangga-bangga dengan ngakeh-ngakehno anak besok. Jadi nek anak loro berarti kurang. Iku urung kategori oke nek loro. Iki sunat oke lho, dudu sunat anake. Dudu sunat anak. Iki akeh iku minimal telu, makane sing duwe loro paksa nambah sekolah. Piye carane di lockdown iki sok lockdown lho. Diparingi auladan kira-kira anak. Aulad itu jamak. Jamak itu minimal telu. Siapa putra-putra Kanjeng Nabi wa utawi putra-putrane Kanjeng Nabi iku Al-Qasim Sayyid Qasim wa Abdullah lan Sayyid Abdullah wa Ibrahim lan Sayyid Ibrahim wa Zainab lan Sayyidah Zainab wa Ruqayyah lan Sayyidah Ruqayyah wa Ummu Kulthum lan Sayyidah Ummu Kulthum wa Fatimah lan Sayyidah Fatimah. Wa awal man utawi kawitane wong saking putrane Kanjeng Nabi pulidatan dilairno apa sapa man lahu untuk Kanjeng Nabi iku Al-Qasim Sayyid Qasim barepe Sayyid Qasim pulidat dilairno sapa Sayyid Qasim qabla nubuwati ing dalem sadurunge kenabian sebelum kenabian dilahirkan. Wabilan kelawan asma wabilan kelawan Sayyid Qasim
yukmati apa iku mau dikunyai dijuluki sapa Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu Abul Qasim. Kados bapak jenenge Abu Hafiz Maulana. Bapak Hafiz endi sih Pak Hafiz ini? Waktu fialan sedo sapa Sayyid Qasim. Waktu fialan sedo sapa Sayyid Qasim wa alun Sayyid Qasim iku Ibnu Santaili. Aja diwaca santai ya. Bener santan barang. Iku sanatai ini ngono lho. Iku Ibnu Santaili anak usia kalih taun. Kok paling bejo wong nek diparingi kersa dening Gusti Allah diparingi anak umur cilik meninggal dunia. Niki sangat bejo saestu sak bejo-bejone wong. Sebab ana wong kok iso duwe anak cilik mati. Usia balik ke meninggal dunia besok mesti jadi ahli swarga. Waktu paling berat dicoba di anak meninggal dunia jadi lagi seneng-senengnya. Wah, kayak stres wis. Sing wis tahu, kula muga-muga gak kuat lho. Najan. Loli. Coba ini berarti kok. Zainab kemudian Sayyidah Zainab utawi Zainab iku akbaru banati paling gede-gedene putrine Kanjeng Nabi. Putri Kanjeng Nabi sing paling sepuh niki Zainab. Sing putrine lho, sing paling tuwa. Ulidat dilahiraken sapa Sayyidah Zainab sanata talati sanatan salata talatina dalam tahun 30 min maulidi saking kelahirane Kanjeng Nabi. Berarti pada saat Kanjeng Nabi usia 30 tahun. Lho ngoten. Berarti 5 tahun setelah kelahirane setelah nikahe Kanjeng Nabi ini duwe putra Zainab, Sayyidah Zainab. Wa trokat man menemui sapa Sayyidah Zainab al-Islam ing Islam. Bahkan hajarat lan hijrah sapa Zainab wa matat lan sedo sapa Sayyidah Zainab sanata thamanin minal hijrah pada tahun 8 minal hijrah saking hijrah indah zujat di sisi suaminya. Sapa suamine Sayyidah Zainab ibnu Khalatiha putrane bibihe Sayyidah Zainab. Berarti putrine bulihe. Berarti apa? Antara Zainab Sayyidah Zainab kali bojone hubungannya apa? Sanan sepaha sepupu sepaha. Sapa bibihe apa iku mau jenenge apa iku mau jenenge suamine Abdul As, yaitu rupane Abdul As Laqib bin Rabi'. Jurane Abdul As Laqib bin Rabi'. Abdul As bin Rabi'. Wa kanat ana sapa Sayyidah Zainab iku hajarat hijrah sapa Sayyidah Zainab qablahu ing dalam sadurunge suaminya. Hijrah dhisik. Berarti nikahe tasih Mekah. Hijrah ke Madinah terlebih dahulu sebelum suaminya. Lah bojone ditinggal, watarakat meninggal sapa Sayyidah Zainab hu ing suaminya. Kenapa ala syirki ing atase kemusyrikan. Urung Islam. Sampai Kanjeng Nabi diutus menjadi nabi itu beliau ini belum Islam. Nah setelah ditinggal hijrah Fa'aslama mongko masuk Islam sapa suaminya Abdul As tadi. Setelah ke Islam, masuk Islam farad ya mongko membalikan sapa Kanjeng Nabi ing Sayyidah Zainab
sahabat Nabi kanjeng Nabi dikembalikan kepada suaminya tilbujur yusba'i bil nikah yang awal dengan nikah yang pertama, tidak diikati lagi. Tapi wajar dikatakan bil nikah jadid dengan nikah baru boleh. Tapi namanya bil itu pendapat kecil. Bahwa Ladat telah melahirkan sapa Sayyidah Zainab lahu untuk suaminya, melahirkan Ali jenenge Ali, itu putra jenenge Ali. Wa mata lan Sayyidah sapa Ali sabiran dalam usia anak-anak, usia kecil. Ladat lalu melahirkan sapa Sayyidah Zainab lahu untuk suaminya, Umamah Umamah. Wa tazawwaja menikahihu Umamah wanita ini. Sapa Ali Sayyidina Ali menjadi istrinya Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali itu menjadi mantune putrane Kanjeng Nabi. Bingung nggak sampai? Bingung orang? Sayyidah Zainab kan putrane Kanjeng Nabi, putri sing paling sepuh kan ngoten. Duwe anak Ali meninggal dunia kecil. Lajeng dia putra lagi jenenge Sayyidah Umamah. Gede dinikah oleh Sayyidina Ali. Padahal Sayyidina Ali itu garwane Sayyidah Fatimah. Padahal Fatimah itu adike Zainab. Berarti ya apa? Juga ngasangnya. Tapi nikah ini ba'da mauti Fatimah dalam sause sedone Sayyidah Fatimah. Sayyidina Ali itu sebelum sedone Sayyidah Fatimah tidak menikah. Begitu Sayyidah Fatimah meninggal dunia, menikah. Niki Sayyidina Ali mantun sedone garwane menikah. Iya, berarti apa? Ponakan. Kok ponakan itu ponakan? Iya ponakan, tapi kan bukan ponakan sambung, betul ya. Kalau sambung itu tidak apa-apa, nggak ponakan asli. Ponakan asli kau mau ngipe ya oleh. Ya. Sayyidina Utsman menikah pertama dengan putrinya siapa? Yang namanya Ruqayyah. Sayyidah Ruqayyah Sedo menikah karo adike Ummu Kulthum. Oleh itu. Sing oleh kan kumpul. Tsumma Ruqayyah sawise Sayyidah Zainab putrane Kanjeng Nabi yang ketiga, Tsumma Ruqayyah, kemudian Sayyidah Ruqayyah. Ulida dilahirkan sapa Sayyidah Ruqayyah sanata salatin pada tahun 3 wa 33 min miladi saking tahun kelahirannya Kanjeng Nabi. Berarti ketika Kanjeng Nabi usia 33 tahun sudah punya putra ketiga ini. Sallallahu alaihi wasallam. Wa tazawwaja lan menikahi Sayyidah Ruqayyah sapa Utsman. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Wa hajal hijrah sapa Sayyidina Utsman. Dia bersama istrinya Sayyidah Ruqayyah al-hijrataini kelawan 2 kali hijrah. 2 kali hijrah. Wa kanat ana sapa Sayyidah Ruqayyah ana iku zati jamalin wanita kang duwe cantik ra'iin kan apa cerita apa ya wayune itu temenanan sangat unggul ayune kok wayu wis wanitane sholihah muti'ah ra'i'ah wa tuwfiyat lan sedo sapa Sayyidah Ruqayyah wa Nabi hal utai Kanjeng Nabi iku bibadrin berada di tanah Badar, yakni dalam perang Badar. Nanti pas Kanjeng Nabi perang Badar, Kanjeng Nabi dicoba Gusti Allah putrina Sayyidah Ruqayyah
Walamma tufiat lan nalikane sedo sapa Ruqayyah tu Sayyidah Ruqayyah. Ketika Sayyidah Ruqayyah sedo khotbah melamar sapa Utsman Sayyidina Utsman ibnata Umar putri Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sapa jenenge? Hafsah rupane Sayyidah Hafsah. Fabalago maka sampai apa dari berita itu, berita Utsman arep melamar Hafsah. Berita itu sampai Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lalu jauh sapa kanjeng Nabi, ya Umar, wahai Umar, adilluka, maukah aku tunjukkan padamu ala khairin ing atas sesuatu kebaikan laka untukmu min Utsman dari Utsman. Maukah kamu tak tunjukkan kebaikan untukmu dari Utsman? Wa adillu dan aku tunjukkan Utsman kepada Utsman ala khairin atas kebaikan lahu untuk dia minta darimu. Maukah kamu tak tunjukkan yang itu semua? Qala dia sapa Amr sapa Sayyidina Umar. Na'am pun kanjeng Nabi. Yo sampe ngene. Ya Nabi ya na'am ya Nabi Allah. Purun. Kula jenengan tunjukaken niku ya Nabi Allah wahai Nabi Gusti Allah. Ngene ya. Tazawwajni ibnataka. Tazawwaj rabbil sira ni ingsun ibnataka ing anakmu. Anakku rabbil ning aku. Wa uzawi jual bakal rabbil sapa ingsun Utsman ibnati ing anak itu ingsun. Umukul kulfum. Ya apa? Fazawwaja mongko menikahkan sapa Sayyidina Nabi bu ing Sayyidina Utsman Ummul Kulthum ing Ummul Kulthum. Tuma Ummul Kulthum, kemudian Ummul Kulthum alatika tazawwaja yang menikahinya sapa Utsman Sayyidina Utsman. Wakalan ono sapa wakalan ono apa tazawuju menikahi Utsman pihak kelawan Ummul Kulthum iku sanata salatin minal hijrah pada tahun ketiga hijrah. Wa mata tasida sapa Ummul Kulthum sanata tis'in ing dalem apa iku mau tahun ke-9. Wa jalasalan duduk sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabriya ing atas kubur Ummul Kulthum wa inau kali kedua soco. Apa soco itu? Apa soco? Meripat. Kali kedua meripate kanjeng Nabi iku tadrifari dosan air matane air meripat iku gak enak air matane. Tuma Fatimah kemudian Sayyidah Fatimah boleh dilakukan oleh Sayyidah Fatimah qablan nubuwah sebelum kenabian bi khamsin kacek li bi khamsi sinin kacek 5 tahun sebelum kenabian. Berarti kanjeng Nabi pada usia 35 tahun. Wakil dikatakan ba'da nubuwah, ada mengatakan pelayanan Sayyidah Fatimah itu ba'da nubuwah setelah setelah kenabian bisa nanti kacek kelawan setahun setelah kenabian. Baik nama sunya sesungguhnya diberi nama sapa Sayyidah Fatimah, diberi nama Fatimah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala karena sesungguhnya Allah Ta'ala ini mah iku kot Fatoma. Teman-teman harus nyape. Apa nyape itu? Ya nyape. Hai Sayyidah Fatimah dalam hati menghalang-halangi sapa Allah Sayyidah Fatimah wa dzurriyyah dan dzurriyyahnya Sayyidah Fatimah dipisah anin nar saking neraka. Hati Fatimah itu apa namanya menyape atau memisahkan, dipisahkan dari neraka. Nah, kapan yaumul kiamat indal kiamat wasumiyat lan diarani sapa apa yang mau Sayyidah Fatimah batulan ing batul, karena Sayyidah Fatimah itu juga disebut al-batul. Kenapa disebut al-batul? Li itoiha karena uliye mengungguline apa mengungguli bahasanya? Mengunggulinya Sayyidah Fatimah an-nisa zamaniyah saking wanita-wanita zamannya. Apa nih fadlan keutamaannya? Orang keutamaan melebihi keutamaan Sayyidah Fatimah. Wadinan lan agama nih kalau agama wanita-wanita itu melebihi hebatnya Sayyidah Fatimah.
wa hajabalan pangkate derajat. Ahli hadis dulu. Wakila dikatakan, kenapa dikata Fatimah? Kenapa bukan Batul? Lil qitaiha. Karena putusnya Sayyidah Fatimah, terputusnya Sayyidah Fatimah ani dunia sayyidunya ilallahi. Tumuju ilallahi mari Gusti, tumuju mari Gusti Allah. Wa tazawaja lan apa iku mau dinikahi wa tuzuwija lan dinikahkan sapa iku mau Sayyidah Fatimah bi Ali bin Abi Thalib kelawan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah fis sanati tsaniyah pada tahun kedua minal hijrah bi amrillah kelawan perintah Allah. Ini menikahi kanjeng Sayyidina Ali kali Sayyidah Fatimah itu atas dasar perintah Gusti Allah wa wahyihi lan wahyu saking Gusti Allah. Makanan mana sapa Sayyidah Fatimah iku ahabba ahli, orang yang paling disenangi dari keluarga kanjeng Nabi ilaihi bagi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tufiat lan sito sapa Sayyidah Fatimah ba'dahu dalam sausi sedone kanjeng Nabi. Bisa nanti asyurin kacek kelawan 6 bulan. Laila berarti 6 bulan setelah kanjeng Nabi sedo Sayyidah Fatimah sedo. Laila Selasa pada malam Selasa. Litalatin apa jenenge? Kemarin 3 dino. Apa itu? Lam lalu nun kolunil apa kolunil lewat li alif salasin maring 3 dina kolunil kang lewat min syahril Ramadan saking bulan Ramadan berarti tanggal 2 Ramadan sanat Aidah Asrota pada tahun 11 Hijriah. Kanjeng Nabi mulut wa mulidat lan dilarangkan li Ali untuk Sayyidina Ali sapa wa waladat bukan mulidat wa waladat lan melahirkan sapa Sayyidah Fatimah li Ali untuk Sayyidina Ali Hasan bin Sayyid Hasan Thumma Husain bin Sayyid Husain Thumma Muhassin kemudian Muhassin ada mantan Muhsin, ada mantan Muhassin. Muhassin kalian, Muhsin kalian. Fama talalu sedo sopo Muhassin, Sayyid Muhassin, sohiron adalah waktu cilik masih kecil meninggal dunia. Thumma Ummu Kulthum, kemudian Ummu Kulthum. Ini putranya Sayyidina Ali. Thumma Ummu Kulthum, thumma Zainab koyok putranya kanjeng Nabi. Coba kodok karo dulure Bayu walam yakunan orang-orang iku Rasulullah bagi Rasulullah SAW apa sing ora ana akobun keturunan kanjeng Nabi tidak mempunyai keturunan illa binati kecuali saking putrine kanjeng Nabi Fatimah yaitu Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Pantas kalau maka tersebar luas apa nasuhu keturunan kanjeng Nabi as-syarif yang mulia menghasake Sayyidah Fatimah min jihadil Sipto ini saking arah 2 cucu kanjeng Nabi. Siapa itu Al Hasan bin Husain? Fakot mongkoblo. Berarti keturunan kanjeng Nabi yang lewat Sayyid Hasan kali Sayyid Husain Muhassin buat dan kenapa? Sedo ke Thumma Islam. Kemudian dalam apa itu mau Islam Abdullah dalam waktu Islam Abdullah utawi Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah itu lahir ketika kanjeng Nabi sudah mendapatkan wahyu. Mulida dilahirkan sapa Sayyid Abdullah di Makkah tahun ing kota Makkah. Wa matan sedo sapa Sayyid Abdullah biya ing dalam Makkah sohiron ing dalam waktu anak-anak. Wa yusamma lan dijuluki sapa Abdullah at-Thayyib wa Thahir Sayyid Thayyib lan Sayyid Thahir. Arti Sayyid Abdullah itu punya nama lain Sayyid Thayyib kali Sayyid Thahir. Kenapa? Karena sesungguhnya Sayyid Abdullah iku ulida
dilahirkan sampai Abdullah ba'da nubuwah setelah kenabian. Tsumma Ibrahim, kemudian Said Ibrahim. Mulida dilahirkan sampai Said Ibrahim di Madinah di dalam kota Madinah. Min fi Dzulhijjah dalam bulan Dzulhijjah sanata tamanin pada tahun 8 Minal Hijrah. Wa matran Said Ibrahim dia dalam kota Madinah sanata asri dalam tahun 10. Sanata asri dalam tahun 10. Wa huwa al utawi Said Ibrahim iku ibnu sab'ata asyara sahron anak usia 17 apa di sahron bulane 17 bulan berarti setahun bujur 5 bulan au tamaniyata asyara utawa umur 18 bulan berarti setahun bujur 5 tahun ini mau bro setahun bujur nek 17 tahun kan setahun bujur 5 tahun ini berulang. Oh iya. Setahun lebih 5 bulan. Nek 18 bulan. Setahun bujur 6 bulan. Dulu. Ini gak mau sampai ngantuk. Ikuti tidak ibadah. Wa shollalan mensolati sapa kanjeng Nabi ali ing atas Sayyid Ibrahim wa tufinalati makamkan sapa Sayyid Ibrahim bil Baqi ana ing kuburan Baqi. Wa kulluhum utai semua putra putri kanjeng Nabi iku min Khadijah saking Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha ila Ibrahim makai Sayyid Ibrahim ina mabasa tenan Sayyid Ibrahim iku bin Maria saking Sayyidah Maria al-Qibtiyah hadiah dari Khadijah Habsi Najasyi wa kulluhum utai semua putra-putra kanjeng Nabi iku tufu disedani utawa seda sapa putra-putra kanjeng Nabi qabla sak dereke sedane kanjeng Nabi. Jadi putrane kanjeng Nabi seda kabeh sak dereke kanjeng Nabi seda illa Fatimah ta Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Kenapa? Fa inna muwasa'atan Sayyidah Fatimah iku asad masih gesang sapa Sayyidah Fatimah. Gesang niku hidup. Sing gak kenal gesang. Gesang iku hidup gesang sing aran benga wanso lore waya muin Wa ina monggo sak temene Sayyidah Fatimah iku asad masih hidup. Pada sesudah sedane kanjeng Nabi sitat asyurin ing dalem 6 bulan al asahhi menurut malah asahhi menurut pendapat yang sangat sahih al ashhari yang sangat terkenal karena sebagaimana keterangan karena kayu seperti Fasrul wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. اللهم صل على النبي وعلى وعلى اله وصحبه اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى يا أرحم الراحمين قد تكون أذني يا حرم الحاتمة المصطفى والمرتضى هذه خمسة يا حرم الحاتمة المصطفى والمرتضى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.